Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga tingkat kemiskinan dapat dientaskan. Mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas fisik seperti jalan dan jembatan. Infrastruktur lain yakni, sarana prasarana umum tak luput dari perhatian. Tak hanya itu, infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan. Guna mempercepat pemerataan pembangunan dan infrastruktur tentunya dilaksanakan dengan arah kebijakan pemerintah, yang mendorong suatu program pembangunan, mengakses pada peningkatan ekonomi penunjang pemerataan pada sektor pembangunan dan infrastruktur yang menjadi prioritas. Ekonomi, ya, sebenarnya banyak faktor yang harus kita bahas. Nggak bisa satu faktor aja, dimulai dari perizinan untuk berusaha sampai dengan keinginan pemerintah membantu masyarakat, sampai sejauh mana pemerintah ini beretikat baik membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya dari sektor pendapatannya. Saya ambil contoh yang paling sederhana ya sekarang ini. Pemerintah ini kan sudah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat berinvestasi di kota metro. Dengan perda yang baru, akhirnya mempermudah orang untuk berusaha di kota metro. Salah satu target yang bakal dicapai capaiannya itu salah satunya meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di kota metro. Memang pemerintah kota metro ini kan masih ada terkendala dengan anggaran, walaupun sebenarnya itu bisa disiasati dengan pola-pola yang sebenarnya bisa rencanakan dengan baik. Saya ambil contoh misalnya nih, pada saat masyarakat ingin berusaha di bidang sektor UMKM, semua peluang yang memungkinkan masyarakat itu untuk dapat mempermudah mereka dalam berusaha itu kita bantu. Misalnya dalam hal pemasarannya, terus bicara masalah kualitas produk yang dihasilkannya, kemudian tempat untuk memasarkan produknya. Dan saya lihat sampai dengan hari ini pemerintah sudah berupaya keras ke arah sana. Beberapa kali ada kegiatan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang terakhir itu kalau saya tidak salah ingat terkait dengan bangga belanja produk lokal. Nah, itu kan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kota metro. Satu ya. Yang pertama terkait dengan pendidikan dulu ya. Penganggaran pendidikan dan kesehatan ini kan sebenarnya sudah diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penganggaran ya. Berapa persen sih jumlahnya? Kalau saya nggak salah ingat itu untuk pendidikan itu sekitar 20% dari APBD yang ada. Artinya semuanya itu sudah dipenuhi. Nah, terlepas apa yang menjadi kebutuhan dari sektor pendidikan itu apa, kan sebenarnya itu perlu ada kajian yang mendalam. Nah, pemerintah sudah melakukan itu atau belum? Kalau kita melihat dari sektor pendidikan di kota metro ini, saya rasa sudah cukup baik, karena saya belum pernah mendengar ada keluhan terkait masalah pendidikan. Hanya ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu terkait dengan penarikan uang komite. Yang menjadi kendala itu penarikan uang komite ini kan itu sudah diatur juga ya.
Artinya kayak pihak sekolah yang ada di kota Metro ini hanya melaksanakan aturan yang sudah ada. Nah, sekarang ini tinggal ada kebijakan atau tidak dari pemerintah ini untuk memberi keringanan lah bagi masyarakat atau siswa yang kurang mampu. Seperti model subsidi lah ya gitu ya. Karena salah satu program unggulan dari wali kota yang sekarang ini kan salah satunya menghapuskan iuran PUBT. Walaupun sebenarnya belum bisa itu dicapai, paling tidak ada keringanan-keringanan yang bisa diberikan oleh pemerintah kota Metro dalam bentuk subsidi atau bantuan ke siswa yang kurang mampu. Terus di sektor kesehatan pun sama. Sekarang ini rumah sakit Ahmad Yani sudah menjadi rumah sakit pendidikan. Kemudian pemerintah dan teman-teman di DPR juga mendorong supaya rumah sakit di Sumbersari itu bisa menjadi solusi atau alternatif pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Artinya selama ini pemerintah juga sudah menganggarkan untuk rumah sakit Sumbersari itu menjadi rumah sakit tipe D. Nah, jadi mudah-mudahan kedepannya nanti rumah sakit Sumbersari itu juga bisa bekerja sama dengan BPJS juga, jadi banyak masyarakat yang bisa berobat ke rumah sakit Sumbersari. Terus kemudian di sektor infrastruktur, memang pada tahun 2020 sampai dengan 2022 itu sebenarnya bukan hanya kota Metro lah, seluruh wilayah di Indonesia itu terdampak terkait dengan COVID. Jadi hampir sebagian besar anggaran yang sudah ada itu dianggarkan untuk penanggulangan COVID. Tapi di tahun 2022 akhir diteruskan sampai dengan 2023 ini, pembangunan infrastruktur baik itu jalan maupun jembatan dan penanggulangan banjir itu sudah kembali normal lagi. Itu dibuktikan dengan ada beberapa ruas jalan yang kerusakannya sudah lumayan tinggi, itu sudah mulai diperbaiki, seperti di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Hasanuddin, Jalan Patimura yang kebetulan itu dianggarkan dari provinsi, dan beberapa ruas jalan yang kebetulan sudah dilaksanakan di tahun 2023. Dan mudah-mudahan dengan infrastruktur yang baik berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya mobilisasi masyarakat ini kan lebih tinggi dengan keadaan infrastruktur yang baik. Kan kita nggak bisa berharap juga pada tahun pertama pemerintahan wali kota yang baru ini kita berharap semuanya bisa diselesaikan. Semuanya kan memang perlu waktu, perlu proses, dan mudah-mudahan di akhir tahun masa pemerintahannya wali kota kita ini sedikit banyak sudah dapat menanggulangi problem-problem yang ada selama ini. Kalau kita mesti menyelesaikan 100%, prosesnya panjang dan butuh anggaran yang besar, sementara anggaran APBD kita ini sampai dengan pengesahan APBD tahun 2024 masih di bawah 1 triliun. Artinya kita mesti memprioritaskan mana yang mesti kita dahulukan.